Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Madi Ayu Salitri dari Administrasi Bisnis kelas 3D dengan NPM 203101110. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang berisikan di mana saya akan mengerjakan 2 soal UAS mata kuliah Pengolah Data 2 yang diampu oleh Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Dalam soal tersebut, saya akan menggunakan rumus what if analysis, yaitu goal seek dan data tabel. Langsung saja kita lihat videonya. Untuk yang pertama, pada soal 1, yaitu sudah diberikan terdapat nilai UAS Bahasa Inggris yaitu 98, nilai UAS Bahasa Indonesia 89, nilai UAS IPA yang dipertanyakan, nilai UAS IPS 95, dan nilai UAS Matematika sesuai dengan NPM dari masing-masing. Nah, di sini saya sudah memiliki data sesuai dengan soal. Untuk cara pertama yaitu kita memasukkan nilai pada UAS Matematika. Nilai pada UAS Matematika tadi caranya yaitu sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, yaitu 2 digit nomor NPM paling belakang, dan apabila 2 digit NPM paling belakang itu kurang dari 50 maka ditambah 50. Namun jika sudah lebih dari 50 maka nilai yang dipakai yaitu nilai tersebut. Nah, karena NPM saya 203101110, jadi masih kurang dari 50, maka ditambah 50, yaitu 50 ditambah 10 yaitu menjadi 60. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai rata-rata dengan cara klik sama dengan, kemudian average, buka kurung, lalu kita blok semua nilai yang sudah ada, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini nilai rata-rata yang muncul adalah 86. Namun dari ketentuan nilai rata-rata yang diminta adalah 85. Nah, kebetulan juga nilai UAS IPA ini masih kosong. Jadi untuk menyempurnakannya yaitu dengan cara kita klik pada nilai UAS IPA, kemudian menuju ke data, kemudian klik what if analysis, lalu pilih pada bagian goal seek. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada set cell ini yaitu kita pilih di bagian rata-rata. Kemudian untuk to value ini yaitu nilai yang kita inginkan atau nilai yang diharapkan sebagai patokan. Jadi untuk nilai yang diinginkan tadi rata-ratanya adalah 85. Kemudian untuk changing cell kita masukkan pada bagian nilai UAS IPA. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai, target value-nya 85 dan hasilnya juga sudah 85. Kemudian kita klik OK. Jadi untuk rata-ratanya sudah sesuai yaitu 85. Kemudian untuk nilai UAS IPA-nya yaitu 83. Nah, untuk nilai rata-ratanya sudah memenuhi 85. Nomor 2, Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini, seperti di bawah ini. Nah, untuk data sementaranya lama kreditnya selama 2 tahun dan bunga kredit selama 2 tahun itu adalah 5%. Dan untuk harga laptopnya menggunakan 2 digit NPM masing-masing mahasiswa. Langsung saja kita ke datanya. Nah, ini saya sudah membuat datanya.
bunganya. Jadi untuk besar bunga yang dipakai yaitu 5%. Kemudian untuk lama kredit ini yaitu selama 2 tahun. Selanjutnya kita akan mencari harga pada laptop. Sesuai dengan ketentuan, untuk harga pada laptop menggunakan 2 digit terakhir NPM masing-masing mahasiswa. Dan apabila 2 digit terakhir itu kurang dari 10, maka ditambahkan dengan besaran 10. Dan apabila sudah lebih dari 10, maka harga laptopnya menggunakan angka tersebut atau menggunakan nilai tersebut. Nah, untuk NPM saya yaitu 203101110, jadi 2 digit terakhirnya adalah 10. Jadi sudah 10, langsung saja, yaitu untuk harga laptopnya yaitu 10 juta. Sudah. Kemudian kita akan mencari angsuran. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan kemudian PMT buka kurung B1 atau besar bunga, kemudian koma. Nah, untuk format koma ini disesuaikan dengan Excel pada laptop masing-masing. Jadi karena di format di Excel saya menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma. Kadang bisa juga menggunakan format titik koma atau titik 2. Selanjutnya yaitu lama kredit, kemudian koma lagi, min harga laptop, kemudian tutup kurung, dan kita tekan enter. Nah, untuk hasil angsurannya yaitu 5.378.049. Kemudian untuk total angsuran, caranya sama dengan pilih B5 atau angsuran dikali dengan lama kredit atau B2. Langsung tekan enter. Muncul nilai 10.756 sekian. Kemudian untuk bunga yang dibayar, caranya sama dengan pilih B6 atau pada total angsuran dikurangi B3 atau pada harga laptop, kemudian klik enter. Nah, ini hasil yang keluar pada perhitungan. Kita rapikan dulu, kita kasih border. Yang selanjutnya kita akan mencari besaran bunga. Nah, fungsi dari besaran bunga ini yaitu untuk mengetahui nominal berapa yang harus dibayarkan atau yang harus dikeluarkan ketika memilih besaran bunga yang terdapat pada kolom ini. Baik, kita klik di sini, kemudian sama dengan kita klik pada B5 sebagai patokan, kemudian klik enter. Selanjutnya kita blok dulu semuanya, kemudian kita pilih menu data, what if analysis, lalu kita pilih pada bagian data tabel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihannya row input dan kolom input cell. Karena yang kita cari untuk besaran bunga ini berbentuk kolom, jadi kita isi pada bentuk kolomnya, kemudian kita arahkan ke B5 atau besar bunganya, karena yang dicari adalah besaran bunganya. Kita B5, kemudian enter, lalu oke. Ini sudah keluar nilainya. Nah, untuk mengetahui apakah besaran bunga yang kita cari sesuai dengan angsuran atau dengan nilai, yaitu kita lihat besaran bunganya adalah 5%. Jadi kita lihat pada besaran bunga 5%,
dan hasilnya yaitu 5.378.49. Jadi sudah sesuai dengan angsuran yang di awal tadi pada data acuan tadi. Nah, kita beri tanda agar kita bisa menilai, maksudnya bisa. Selanjutnya kita pada data selanjutnya yaitu yang berbentuk baris, berisi catatan sesuai dengan soal, yaitu pada bagian tahun menandakan lama kreditnya sebagai berikut. Nah, maksud dari 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 ini adalah bahwa 0,5 yaitu menandakan setengah tahun, 1 yaitu 1 tahun, 1,5 yaitu 1,5 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dan untuk besaran bunganya terdapat 3, 3,5, 4, 4,5, 5%, 5,5%, 6, dan sampai 7%. Nah, langsung saja kita ke rumusnya atau ke caranya. Kita klik pada bagian yang ini, pada kolom I ini, kemudian sama dengan, nah ini digunakan untuk patokan. Jadi kita ke angsuran atau ke PTN, digunakan sebagai patokan atau acuannya mencari angsuran yang kita, atau mencari nilai yang ada untuk memunculkan di sini nanti. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah. Kemudian kita blok terlebih dahulu datanya. Kemudian kita pilih data, masih sama yaitu what if analysis, data tabel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, masih sama seperti yang tadi. Namun yang untuk yang tadi pada besaran bunga kita menggunakan kolom input cell saja. Namun untuk yang ini kita menggunakan row input cell dan kolom input cell. Pada bagian row input cell ini, yang ini kita isi sesuai dengan baris. Nah, row itu kan baris, jadi kalau untuk barisnya jadi yang ini 3%, 3,5%. Jadi pada besaran bunganya kita klik tanda panahnya, kemudian kita pilih pada B1 atau pada besar bunga, kemudian enter. Selanjutnya pada kolom input cell. Nah, untuk kolomnya menandakan lama kreditnya. Jadi kita pilih atau memasukkan data pada bagian lama kreditnya, dan kita tekan enter, lalu kita klik OK. Nah, akhirnya sudah muncul semua. Untuk merapikan datanya kita blok dulu dan kita kasih all border biar lebih jelas. Kemudian untuk memastikan apakah data ini benar atau tidak, kita lihat pada besaran bunga dan lama kredit yang sudah ditentukan, yaitu pada 5% dan pada 2 tahun, pada bagian tahun kedua. Yang ini, kemudian 5%, 5%, kemudian 2 tahun kedua atau 2 tahun. Hasilnya yaitu 5.378.49. Jadi sudah sesuai dengan data yang pada besaran bunga ini tadi, sudah sesuai juga dengan pada angsuran. Kita beri tanda. Nah, dari kedua soal tadi sudah selesai dan datanya sudah benar semua, sesuai dengan data acuan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.